Oke teman-teman semua, kali ini kita akan mengangkat film perang kolosal yang benar-benar gila ini. Mengangkat kisah kejayaan di era Romawi kuno. Kekaisaran ini menaklukkan hampir seluruh dunia kala itu. Tapi ada satu wilayah di utara Inggris yang gak pernah bisa mereka kuasai, yaitu tanah para pejuang suku Pik, suku yang ganas dan gak kenal takut. Dari sinilah kisah seorang prajurit Romawi dimulai. Seorang mantan gladiator yang terjebak di dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan sang jenderal dari tangan musuh. Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang prajurit Romawi bernama Quintus Dias. Dia menjabat sebagai wakil komandan di markas perbatasan utara yang disebut Institutil, sebuah wilayah baru di daerah Britania yang berhasil direbut oleh Romawi kala itu. Suhu dingin dan angin utara yang menusuk tulang gak membuat para prajurit lengah. Mereka tetap menjalankan tugas, menjaga benteng pertahanan itu. Tapi ketika malam tiba, terjadi penyerangan besar-besaran. Pasukan suku Pik datang menyerbu benteng itu. Serangan ini merupakan aksi balasan atas kekuasaan Romawi yang terus meluas ke wilayah mereka. Dalam penyerangan itu, hampir seluruh prajurit Romawi terbunuh di sana. Cuma Quintus Dias yang berhasil selamat, tapi bukan untuk bebas. Dia malah ditangkap hidup-hidup dan dijadikan tawanan. Dia kemudian dibawa ke markas besar suku Pik yang dipimpin oleh raja bernama Garlakon. Dia disiksa dan dijadikan simbol perlawanan suku Pik terhadap Romawi. Kisah lalu beralih ke markas besar Legium ke-9 pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus Flavius Virilius. Dia merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh para prajuritnya karena sifatnya yang tegas tapi tetap bijaksana. Dan suatu hari seorang utusan datang membawa perintah langsung dari gubernur Britania, yaitu Julius Agricola. Dalam surat itu, Agricola memerintahkan Jenderal Virilius untuk memimpin Legium ke-9 menyerang suku Pik. Pasukan ini ditugasin menjadi garda terdepan dalam aksi penaklukan, sebuah misi berbahaya yang sangat penuh resiko. With one bold stroke we could... My men have honor enough, yard of ambition, and men. Beliau kemudian mempersiapkan seluruh pasukan Legium ke-9 untuk berangkat ke medan perang. Saat itu juga sang gubernur juga memerintahkan agar mereka membawa seorang wanita lokal bernama Etaine. Dia adalah seorang pemburu sekaligus pelacak yang sangat ahli. Meski bisu dan gak bisa bicara, dia memiliki insting luar biasa dalam melacak jejak musuh. Setelah semua perlengkapan dan perbekalan siap, Legium ke-9 pun berangkat menuju utara dengan misi besar, yaitu menghancurkan suku Pik dan menguasai wilayah mereka. Tapi kebetulan sekali saat itu, Quintus Dias malah berhasil melarikan diri dari tawanan suku Pik. Dalam pelariannya dia terus diburu oleh 3 prajurit berkuda, dan beruntungnya dia malah bertemu dengan Legium ke-9 dan berhasil diselamatkan. Ketika ditanya, Quintus jelasin jika dia adalah wakil komandan yang selamat dari serangan benteng tadi itu. Dan mengetahui hal itu, sang Jenderal Virilius segera mengajaknya bergabung dalam perjalanan bersama Legium ke-9 ini. Ratusan kilometer harus mereka tempuh menuju wilayah utara. Perjalanan itu memakan waktu beberapa hari, melewati hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Dan ketika Isoma, Etaine sempat diremehkan oleh beberapa prajurit Romawi yang meragukan kemampuannya. Tapi sang Jenderal Virilius tetap mempercayakan tugas pelacakan kepadanya. Dan keesokan paginya, pasukan kembali melanjutkan perjalanan.
Tapi kecurigaan mulai muncul ketika mereka memasuki sebuah jalur sempit yang diapit perbukitan. Pasukan pelacak berada jauh di depan, meninggalkan barisan utama. Kekhawatiran prajurit pun terbukti. Jalur itu ternyata sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh suku Pik. Dan tiba-tiba dari segala arah pasukan suku Pik muncul dan menghujani pasukan Romawi dengan panah serta tombak. Pertempuran sengit gak bisa dihindari dan Legiun ke-9 pun terjebak dalam situasi mematikan itu. Hingga akhirnya Legiun ke-9 yang jumlahnya ribuan hancur lebur dihabisi oleh suku Pik. Quintus Dias yang saat itu diperintahkan Jenderal Virilius untuk menjaga barisan belakang malah terkena tombak dan terjatuh. Tapi justru karena tubuhnya tertimbun oleh mayat-mayat prajurit lain, dia malah berhasil selamat dari maut. Dua prajurit lain yang juga selamat mendekatinya. Mereka adalah Botos dan Brik. Keduanya membantu Quintus bangkit, lalu segera meninggalkan lokasi pembantaian yang dipenuhi mayat sejauh mata memandang. Dan setelah itu mereka bertemu dengan Tex, kemudian disusul oleh Marcos dan Leonidas, prajurit muda dari Legium ke-9 Romawi yang juga berhasil bertahan hidup. Dari Leonidas, mereka mengetahui jika Jenderal Virilius masih hidup. Dia ditangkap dan dibawa oleh pasukan Pik. Mendengar hal itu, Quintus bertekad untuk menyelamatkan sang jenderalnya. Dia tahu sekalipun mereka memilih mundur, patroli pasukan Pik akan terus memburu mereka hingga habis total berantakan. Dalam perjalanan itu, mereka harus tetap bersembunyi dari rombongan pasukan Pik yang sedang berpatroli terus-terusan. Saat singgah di sebuah sungai untuk sekedar minum, mereka mendengar suara ramai dari kejauhan. Ternyata itu adalah pasukan Pik yang sedang memburu seorang prajurit Romawi yang tersisa. Dari sana pula terbongkar kenyataan mengejutkan. Rupanya si Etain, sang pelacak wanita yang sejak awal dipercaya Romawi, sebenarnya adalah pengkhianat. Dia adalah mata-mata suku Pik yang sengaja menyusup dan menjadi penyebab hancurnya Legium ke-9 ini. This way. Okay. Mereka memutuskan istirahat di dalam sebuah goa di lereng bukit. Di sanalah mereka menyalakan api kecil, mencoba memulihkan tenaga, meski ancaman bisa muncul kapan saja. Dan keesokan harinya, terlihat jelas Jenderal Virilius dalam keadaan dirantai dengan besi berat. Dia terus dipermalukan dan dijadikan simbol kebencian bagi suku Pik. As punishment for resisting Roman rule, finally, they cut out her. She fled north and came to us for shelter. Dari sinilah terungkap masa lalu kelam Etain. Saat remaja, rupanya orang tuanya dibunuh oleh tentara Romawi tepat di depan matanya sendiri. Setelah itu, dia diperkaos dan lidahnya dipotong agar nggak bisa bersuara. Karena trauma itulah membuatnya diterima Raja Gorlakon, lalu dibentuk menjadi prajurit pembunuh yang setia dan nggak mengenal ampun terhadap Romawi. Sementara itu, Quintus Dias dan pasukan kecilnya akhirnya menemukan lokasi markas besar suku Pik. Menunggu hingga malam di sana, mereka melancarkan penyusupan diam-diam. Satu persatu penjaga berhasil mereka lumpuhkan secara senyap. Mereka kemudian mendapati sang jenderal yang masih terikat di rantai. Mereka berusaha membebaskannya, tapi rantai itu terlalu kuat. Dari kejauhan terlihat para pemimpin suku Pik mulai kembali ke perkemahan. Menyadari waktunya habis, sang jenderal meminta Quintus untuk pergi. Dengan tegas dia memerintahkan agar pasukan yang tersisa diselamatkan, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, Tax yang terpisah dari kelompok terpaksa bersembunyi di sebuah tenda. Tapi naasnya, tenda itu rupanya milik putra Raja Gorlakon. Dalam keadaan terpojok, Tax akhirnya malah membunuh anak itu, membunuh anak sang raja.
Kemudian kematian putra raja membuat sang raja murka. Dia melampiaskan amarahnya pada sang jenderal Virilius. Sang jenderal dipermalukan lalu dihukum mati secara brutal. Etain sendiri yang maju mengeksekusinya, memastikan Virilius benar-benar tewas dengan cara mengenaskan. Dan sejak saat itu Raja Gorlakon memerintahkan pasukan terbaiknya untuk memburu Quintus Dias dan kawan-kawan yang masih tersisa, balas dendam atas serangan diam-diam mereka dan kematian putranya. Di sisi lain, 7 prajurit yang masih bertahan hidup kini terus berlari tanpa henti. Mereka sadar pasukan Pik sedang melacak jejak dan memburu mereka. We keep moving. North. Kelompok Romawi itu sempat kebingungan menentukan jalur. Beberapa ragu apakah harus kembali ke selatan, tapi Quintus Dias mengambil keputusan tegas. Mereka harus bergerak ke arah utara agar bisa mengkecoh pemikiran musuh yang menduga mereka akan mundur ke selatan. Dan akhirnya meski sempat ragu, semua setuju dan mengikuti arahan Quintus. Tapi sayangnya si Etain mampu membaca jejak mereka. Dia tahu betul jika kelompok Romawi itu melarikan diri ke utara, jarak antara pengejar dan pelarian pun semakin dekat. Dan malam itu mereka terpaksa bermalam di pegunungan bersalju. Leonidas kelelahan, bahkan sempat putus asa. Dan keesokan paginya, tanpa mereka sadari, pasukan Pik sudah berada gak jauh di belakang mereka. Perjalanan pun semakin menyiksa. Demi bertahan hidup, mereka cuma bisa makan dari apa yang ditemukan. Seekor rusa berhasil mereka tangkap, lalu darah hangatnya diminum dan isi perutnya yang berupa lumut ikut dimakan untuk menahan lapar. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Tarak mengalami patah tulang pada kakinya. Kesakitan yang dia teriakan membuat posisi mereka terdeteksi dan gak lama pasukan Pik berhasil menemukan mereka. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Kelompok Romawi terdesak dan memilih mendaki tebing curam yang gak bisa dilalui kuda musuh. Tapi sesampainya di atas, mereka mendapati jalan buntu di tepi sungai deras. Dalam keadaan terpojok, Quintus cuma punya satu pilihan, yaitu dia memerintahkan semua orang untuk melompat. Mereka kemudian menempi ke hutan di tepi sungai untuk beristirahat malam itu. Dari kejauhan, Quintus dan Brick melihat pasukan Pik juga mendirikan perkemahan di seberang sungai itu. Mereka sadar musuh gak akan berhenti sampai semua orang Romawi terbunuh. Dan malam itu, Quintus dan Brick berinisiatif menyerang perkemahan pasukan Pik duluan yang berada di seberang itu. Tapi saat mereka tiba, cuma ada beberapa penjaga yang berjaga di sana. Dari sana mereka sadar, ternyata Etain bersama pasukan elit Pik justru memiliki ide yang sama. Mereka sedang menyerang tempat peristirahatan kelompok Romawi. Pertempuran kembali pecah. And they won't rest. Leonidas sayangnya tewas dalam serangan itu, sementara Botos terkena panah di kakinya hingga jatuh ke jurang. Tex dan Marcos berhasil lolos. Kini cuma mereka yang tersisa karena Tex dan Marcos terpisah entah kemana. Ketiganya terus bergerak menuju utara. We need food and a place to rest. Hingga akhirnya menemukan sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Arin. Dia berasal dari suku Pik, tapi ternyata dia diasingkan karena dituduh memiliki ilmu sihir yang membawa kesialan karena kebencian pada kaumnya sendiri. Arin bersedia merawat Brotos yang terluka. Meski Quintus dan Brick tetap waspada, menganggapnya bisa saja berkhianat. Dan esok hari pun tiba. Arin mencari ikan di sungai untuk sarapan. Tapi Quintus menyadari sesuatu yang aneh. Air sungai tiba-tiba keruh. Dia yakin itu pertanda jika Etain dan pasukannya sedang mendekat. Arin segera menyuruh mereka bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya. Sementara dia menghadapi Etain sendirian. Anton Romanov.
Dengan tenang, dia meyakinkan Itaen jika nggak ada prajurit Romawi di rumah itu. Dan untungnya mereka semua pun percaya. Dan setelah mereka pergi, Quintus dan kawan-kawan memutuskan untuk tetap bermalam di sana, memanfaatkan kesempatan untuk menjauhkan jarak dari pengejar. Dan malam hari pun tiba lagi. Arin tampak mulai terikat secara emosional dengan Quintus, meski dia tahu kebersamaan mereka nggak akan lama. Dan keesokan paginya, mereka pun terpaksa berpisah. Wajah Arin terlihat berat melepas Quintus di sini. Botos dan Brick melanjutkan perjalanan. Sementara itu di jalur lain, Tax dan Marcos masih terus berlari ke arah utara. Tapi tiba-tiba kawanan serigala lapar mulai memburu mereka. Dalam kondisi panik, Tax melakukan tindakan keji. Quicker, if you don't cry out, don't leave. Hingga singkat cerita, Quintus bersama Brotos akhirnya berhasil menembus perjalanan penuh penderitaan hingga mereka sampai ke markas perbatasan utara. Tapi kejutan besar menanti mereka. Markas itu ternyata kosong. Julius Agricola telah menarik mundur seluruh pasukannya, meninggalkan benteng sunyi yang cuma menyisakan kehampaan. Gak lama, Etain bersama sisa pasukan Pik muncul karena dia berhasil melacak jejak langkah mereka. Gak ada lagi tempat untuk melarikan diri di sini. Quintus, Brotos, dan rekannya pun sadar cuma ada satu pilihan, yaitu bertarung sampai mati. Pertempuran sengit pun terjadi. Meski kalah jumlah, mereka ternyata berhasil menjatuhkan beberapa prajurit Pik. Dan hingga akhirnya Quintus berhadapan langsung dengan Itaen. Dengan segenap tenaga dan amarah, Quintus berhasil mengalahkannya. Meski di sisi Romawi, sang sahabat harus gugur. Dalam kondisi penuh luka, Quintus dan Botos merebut kuda milik pasukan Pik, lalu menungganginya menuju markas besar Romawi di selatan. Dan ketika malam tiba, ketika mereka beristirahat, sosok Titus atau Tax muncul kembali. Dia bergabung seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi Quintus dan Botos sudah dipenuhi kecurigaan. Mereka yakin Tax adalah pengkhianat yang menyebabkan kematian Marco tadi. Meski menahan amarah, Quintus memilih bungkam demi menepati janji pada Jenderal Virilius membawa pulang pasukan yang tersisa. Hingga akhirnya mereka tiba di depan gerbang benteng Romawi. Perasaan haru dan lega sempat menyelimuti, terutama saat Botos berjalan menuju pintu gerbang. Tapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, para penjaga Romawi justru membunuh Botos tepat di mata Quintus. Sontak hatinya pun hancur. Lalu Tax malah menunjukkan sifat aslinya. Dia mengancam Quintus agar menutup mulut soal pengkhianatannya membunuh rekannya tadi itu. Tapi akhirnya Quintus berhasil membunuhnya juga. Dan di akhir, Quintus yang penuh luka dan kehilangan dipanggil menghadap Gubernur Agricola. Di sana, nasibnya kini berada di tangan sang penguasa itu. Dan dari sinilah kita menemukan fakta kelam di balik tirai kekuasaan. Rupanya Agricola bersama para petinggi Romawi sepakat menyingkirkan saksi hidup yang bisa membongkar aib kegagalan mereka di tanah Britania. Mereka merencanakan cara halus untuk membunuh Quintus. Tapi Quintus yang sudah terlalu lama ditempa pengkhianatan dan kehilangan menyadari jebakan itu. Dia pun melakukan perlawanan sebelum akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, yaitu melepaskan seluruh tanggung jawab sebagai tentara Romawi. Dia pun pergi.
Dan singkat cerita, Quintus kembali ke hutan. Dia kini menemui Arin, wanita dari suku Pik yang dulu dianggap musuh. Tapi di sanalah dia menemukan kedamaian yang baru, memilih hidup bersama sosok yang pernah dia lawan. Sebuah akhir yang sangat pahit sekaligus penuh arti. Jika terkadang musuh di medan perang bisa menjadi keluarga terakhir yang tersisa. Dan dengan begitu, berakhirlah perjalanan penuh darah dan pengkhianatan dalam film Centurion 2010 ini. Terima kasih yang sudah mengikuti alur film ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.